Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mabah. Saudaraku sekalian, di dalam hidup ini memang penuh dinamika. Ya, ada yang mengenakan, ada yang tidak mengenakan, ada yang bikin bahagia dan ada yang kadang bikin tidak bahagia. Ada yang hidupnya ya lancar, mulus, ada yang mungkin tertatih-tatih dan bermacam-macam. Itulah kehidupan yang harus ya kita terima dengan lapang dada. Dan kemudian yang juga harus kita pahami bahwa jatuh bangunnya hidup kita sebagai manusia, baik buruknya kita dipandang oleh orang lain, itu bermacam-macam penyebabnya. Dan kadang-kadang kita itu direndahkan orang, atau dicela orang, atau dihujat orang, umpamanya seperti itu. Tapi kalau kita itu tidak seperti yang disangkakan oleh orang lain tadi, ya insya Allah tidak akan menurunkan derajat kita atau menurunkan martabat kita. Karena itu bisa diumpamakan emas ataupun intan. Kalau emas ataupun intan tadi jatuh ke lumpur atau tempat yang kotor, dia tetap emas atau intan. Dia akan tidak berubah menjadi tanah atau bongkahan batu biasa. Insya Allah tidak. Sehingga kalau orang yang tahu itu, tetap dia akan mengambilnya dan akan membersihkannya, karena itu sesuatu yang sangat berharga. Insya Allah seperti itu. Tapi akan bisa menjadi sebaliknya kalau kita itu hanya melihat sebongkah batu kerikil umpamanya, kalaupun itu dibungkus dengan kertas emas umpamanya, terus dikasih pita, terus diletakkan di tempat yang tinggi di lemari berkaca umpamanya, terus dikasih minyak wangi, tetap saja itu hanya sekedar batu kerikil yang tidak begitu berharga. Sehingga kalau itu diberikan ke orang lain pun boleh jadi dia tidak menerimanya, dan boleh jadi orang itu bisa marah atau kesal karena diberi sesuatu yang tidak bernilai seperti emas ataupun intan tadi. Nah, ini hanya sebuah perumpamaan bagi kita. Kalau kita ini posisinya seperti yang saya ceritakan tadi,
kalau perilaku kita baik kepada siapapun, tidak merugikan, tidak menyakiti, tidak merendahkan orang lain, pokoknya kita itu baik, sehingga diumpamakan seperti emas ataupun intan tadi. Jadi kalau ada orang yang lainnya menghina, mencela, menyingkirkan, menghujat, atau merendahkan apa sajalah yang orang lain katakan kepada kita, itu sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau kita itu tidak seperti yang mereka katakan, ya kita tidak perlu berkecil hati, tidak perlu sedih dan lain-lain sebagainya. Karena nanti orang yang lainnya akan tahu, orang yang lainnya juga akan menilai sebenarnya orang itu apa benar atau tidak seperti yang dikatakan orang-orang yang tidak suka tadi umpamanya. Insya Allah seperti itu. Dan juga sebaliknya, orang yang disanjung, dipuji, dihormati, dihargai, orang yang diposisikan tinggi di masyarakat. Tapi kalau dia itu perilakunya, akhlaknya, tutur katanya, hatinya dan lain-lain buruk, yang sukanya emosi, merendahkan orang, menuduh orang, memfitnah orang, umpama, tetap saja buruk orang itu. Jadi pujian, penghargaan tadi tidak akan menjadikan berubah batu menjadi emas ataupun intan. Insya Allah seperti itu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita sehari-hari. Kalau kita itu ingin kita itu menjadi orang yang baik, ya baikkan diri kita lillahi ta'ala, mencari ridha Allah. Persoalan orang lain nanti mengatakan ini itu, ada yang senang, ada yang tidak, yaitu biar menjadi urusan Allah saja. Tugas kita berbuat baik, berbuat baik. Insya Allah seperti itu. Sehingga juga Allah itu pada saatnya nanti akan mengatur kehidupan kita. Juga Allah akan membuka tabir mana yang baik, mana yang buruk tadi, mana yang salah, mana yang benar. Sehingga nanti juga kita akan tahu ada orang-orang yang jatuh, dan jatuhnya itu bukan karena dijatuhkan oleh orang lain, tapi karena ya kesalahan dia sendiri, bukan karena kesalahan orang lain. Sehingga tidak perlu marah memaki orang lain yang tidak menghargainya, tidak menghormatinya, tapi salahkan diri sendiri. Tetapi kalau kita itu ditinggikan oleh Allah, derajatnya dimuliakannya, itu karena Allah saja. Kita hanya sekedar menjalankan perintahnya. Kalau Allah menyuruh kita baik, ya kita lakukan. Sehingga dengan sendirinya Allah nantinya akan mengatur, Allah akan meninggikan derajat harkat martabat kita tanpa kita minta, tanpa kita itu minta ditinggikan. Insya Allah seperti itu. Maka jalanilah hidup ini ya lurus-lurus saja, baik-baik saja, karena Allah sudah mengatur semuanya. Seperti ayat Allah
yang di dalam Al-Quran disampaikan, yang bunyinya in ahsantum li anfusikum fa in ahsatum falaha. Jadi kalau kita itu berbuat baik, ya nanti sudah ditakdirkan oleh Allah, otomatis kebaikan yang kita lakukan itu nanti akan kembali kepada diri kita. Dan kalau kita berbuat yang buruk, itu juga sudah diatur oleh Allah, bahwa keburukan itu nanti juga akan kembali ke kita. Insya Allah seperti itu. Maka dari apa yang saya sampaikan tadi, agar kita tidak menyalahkan Allah atau menyalahkan orang lain kalau kita itu mendapatkan perlakuan dari orang lain yang tidak baik. Karena bisa jadi ada dua kemungkinan tadi. Kemungkinan yang pertama adalah ya karena mungkin Allah menguji kita, menguji keimanan, ketakwaan kita, agar ketakwaan kita naik derajatnya lebih baik, atau karena memang kesalahan kita sehingga Allah menegurnya, yang tujuannya juga hampir sama, agar kita sadar, agar kita kembali ke jalan yang benar, agar ketika kita itu terpuruk tadi bisa lepas dari keterpurukan, sehingga kita kembali ke jalan yang benar, sehingga kita naik kembali juga derajat harkat martabat kita. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita itu mau merenungi, memahami apa yang sedang terjadi pada kita. Cuman boleh jadi ada atau banyak orang yang tidak menyadari itu, sehingga menyalahkan orang lain, atau mungkin menyalahkan Allah. Kok saya begini, kok saya begitu, kok orang lain tidak menghargai saya lagi, orang lain menjauhi saya umpamanya seperti itu. Padahal kalau kita kaji, kita introspeksi, insya Allah akan ketemu titik persoalannya, penyebabnya. Insya Allah seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan ya sebuah pelajaran bagi kita, agar kita kedepannya lebih baik lagi, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.